Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSMath Channel. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita mengenai soal asesmen akhir semester ya. Yang mana referensi yang kita gunakan yaitu buku PR ya, interaktif penerbit Intan Pariwara ya. Teman-teman bisa lihat di halaman 62. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin sudah kita bahas ya nomor 1 sampai nomor 10. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari nomor 11 ya. Nah, di sini materinya mengenai komposisi fungsi ya. Seperti biasa, di sini ada kode nih ya di nomor soal menandakan bahwa soal ini merupakan soal HOTS gitu ya. Nah, coba kita bahas. Di soal diketahui komposisi fungsi fx didefinisikan sebagai f komposisi gx sama dengan min 12x dikurang 11 per 3x tambah 1. Jika fx itu nilainya 3x dikurang 5 dan hx nilainya 2x, bagaimanakah rumus G komposisi hx-nya ya? Jadi ada 3 fungsi nih di sini ya. Ada f, G, dan h. Nah, kita fokus ke yang ditanyakan. Ditanyakan di sini G komposisi hx ya. Nah, sedangkan di soal yang diketahui hanya hx-nya saja. Ya kan? Fungsi G-nya belum nih ya, karena yang diketahui di sini adalah fx dan hx. Maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari terlebih dahulu fungsi gx-nya. Nah, bagaimana mencari fungsi gx? Di sini ada komposisi nih yang diberikan sebagai petunjuk ya, f komposisi gx-nya ya. Nah, gx-nya ada di sini, maka kita manfaatkan komposisi fungsi yang ada. Kita mau mencari fungsi gx. Perhatikan di sini dari komposisi yang ada, f komposisi gx, posisi fungsi G berada di kanan. Maka ini sama saja mencari fungsi kanan ya. Nah, cara mencari fungsi kanan sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di sana untuk penjelasan materi lebih jelasnya mencari fungsi kiri dan fungsi kanan pada suatu komposisi fungsi. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini dari komposisi yang ada nih ya, f komposisi gx ini kan bisa dijabarkan menjadi f dalam kurung gx gitu ya, yang mana fungsi kanan disubstitusi ke fungsi kiri, karena penyelesaian dari komposisi selalu dimulai dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, sama dengan min 12x dikurang 11 per 3x tambah 1. Nah, kita fokus di sini. Nah, di sini sudah ada gx-nya nih, ya kan, yang akan kita cari. Tapi ini adalah substitusi ke fungsi f ya. Ada nggak fungsi f-nya? Nah, di soal ada tuh fungsi f-nya. Fx sama dengan 3x dikurang 5. Kalau fungsinya dalam kurungnya variabel x, maka nilai variabelnya juga variabel x ya. Nah, nilai fungsinya juga variabel x. Nah, sekarang dari variabel x menjadi gx. Ya kan? Berarti 3x ini menjadi 3gx dikurang 5. Gitu ya. Karena fungsi g kita substitusi ke fungsi fx. Jelas ya? Oke, sama dengan min 12 x kurang 11 per 3x tambah 1 ya. Nah, kita mau mencari gx-nya, maka yang selain gx nih, yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti kita pindahkan dulu min 5-nya ya. Berarti tersisa 3x, min 5 pindah ruas, jadi plus 5, gitu ya. Nah kita tidak bisa operasikan ini ya, karena satunya pecahan. Maka yang 5 ini kita juga harus buat dalam bentuk pecahan. Di sini penyebutnya 3x tambah 1, maka yang 5 ini kita harus buat dalam pecahan yang mana penyebutnya 3x tambah 1. Nah, sekarang kita cari tuh berapa yang dibagi 3x tambah 1 hasilnya 5. Ya, tentu 5 dikali 3x tambah 1 gitu ya. Karena 3x tambah 1 dibagi 3x tambah 1 hasilnya 5 gitu ya. Tidak mengubah soal. Nah, sekarang kita selesaikan dulu ya yang di ruas kanan. Karena penyebutnya sudah sama nih ya, 3x tambah 1, maka kita ambil satu penyebut saja dengan cara menjumlahkan pembilangnya, yaitu min 12x dikurang 11 ditambah 5 dikali ya. Nah, karena ini ada kurungnya, maka kita kali masuk tuh. 5 kali 3x 15x, 5 kali 1 plus 5 gitu ya. Nah, kita selesaikan dulu nih. Ada variabel yang sama tuh, min 12x ditambah 15x. Berarti plus 3x gitu ya. Kemudian ada min 11 tambah 5 jadinya min 6 dibagi 3x tambah 1 gitu ya. Nah, sekarang kita pindahkan lagi 3-nya karena kita mau mencari gx-nya saja. 3 di sini mengalih. Kalau pindah ruas jadi membagi atau lebih mudahnya dikali silang gitu ya. 3 di sini posisinya sebagai 3/1 gitu ya.
sama dengan 3x dikurang 6 dibagi 3x tambah 1. Sehingga dikali silang ya. Nah, maka ini bisa langsung ya. Karena pembilangnya di sini kelipatan 3, maka bisa langsung dibagi saja. 3x dibagi 3 hasilnya x, min 6 dibagi 3 min 2 ya. Per 3x tambah 1. Maka inilah fungsi gx-nya. Gitu ya? Jelas ya? Oke. Nah, setelah dapat fungsi gx-nya, maka komposisi g, komposisi hx sudah bisa diperoleh. Gitu ya. Nah, g komposisi hx itu sama saja ya dengan rumus tadi. Fungsi kanan substitusi ke fungsi kiri. Sehingga g komposisi hx dapat ditulis menjadi g dalam kurung hx. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada fungsi g ya yang disubstitusikan dengan hx, artinya dari fungsi g yang sudah kita dapatkan tadi, fungsi gx ini, x dikurang 2 per 3x tambah 1, sekarang semua variabel x-nya kita ganti dengan hx, gitu ya. G dalam kurung hx, yang mana semula g dalam kurung x, gitu ya. Maka semua variabel x yang ada di sini diganti dengan hx, sehingga x dikurang 2 menjadi hx dikurang 2, gitu ya. Per 3x menjadi 3hx ditambah 1. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang di situ ada fungsi nih, hx. Hx-nya sudah ada kan? Diketahui di soal, yaitu nilainya 2x. Maka hx di sini sama saja 2x dikurang 2 per 3hx sama. Berarti 3 dikali 2x tambah 1. Gitu ya? Nah, semuanya sudah dimasukkan tuh. Tinggal diselesaikan. Yang di atas tetap ya 2x kurang 2 karena tidak bisa. Yang di bawah 3 kali 2x menjadi 6x tambah 1 ya. Masih bisa dioperasikan? Sudah tidak bisa. Maka inilah G komposisi hx-nya. Ada nggak di jawaban? Oh, ada tuh ya. Jawabannya option D. Oke ya? Gitu ya kira-kira ya? Oke, jelas. Kita lanjut. Sekarang nomor 12. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan 2 per 5x dikurang 6. Maka inverse dari fungsi fx adalah, nah ini sudah mulai masuk ke materi inverse ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak bagaimana mencari inverse suatu fungsi ya? Kita gunakan langkah lengkapnya dulu ya. Nah, yang pertama kita misalkan dulu fungsinya dengan variabel y ya. Nah, sehingga di sini fungsinya yaitu fx menjadi variabel y sama dengan 2 per 5x dikurang 6. Nah, setelah itu apa? Ini kan fungsinya y sama dengan, maka inverse itu kebalikan ya. Maka kita akan mencari x sama dengannya ya, mencari persamaan x-nya. Kita lihat variabel x-nya ada di ruas kanan nih. Maka yang selain variabel x pindah ruas. Di sini ada min 6. Maka min 6 harus pindah ruas kiri. Di ruas kiri ada y. Maka min 6 pindah jadi tambah 6. Gitu ya. Nah, masih ada tuh 2 per 5. Maka pindahkan juga ya. Nah, kita balik dulu posisinya biar enak. Sehingga kita pindahkan dulu 5-nya ya. Ini kan 2x per 5 ya tulisannya ya. Sehingga 5-nya dulu yang kita pindahkan. 5 di sini posisinya membagi. Berarti kalau pindah ruas dia mengali gitu ya. Selesaikan dulu 5 kali y 5y 5 kali 6 30. Nah, masih ada 2 tuh di situ ya yang posisinya mengali nih, mengali x. Maka 2-nya kita pindahkan juga. Posisinya mengalih. Berarti kalau pindah ruas dia membagi. Berarti membagi 5y tambah 30 per 2. Inilah persamaan x-nya. Nah, x inilah yang menjadi inverse dari fungsi yang mau kita cari inverse-nya. Itu fungsi fx. Ya. Simbolnya apa? F berpangkat negatif 1. Ya. Ini f inverse ya. Inverse fungsi x. Yaitu 5y menjadi 5x gitu ya. Kita ganti variabelnya dengan variabel x sesuai fungsi yang ada. Nah, di option belum ada nih ketemu. Maka ini berarti kita mau jabarkan ya. Artinya semua suku dibagi 2. Berarti 5x bagi 2 menjadi 5 per 2x. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15. Maka inilah inverse dari fungsi fx. 5 per 2x ditambah 15. Ada nggak di option? Oh, ada tuh ya. Jawabannya yang option E. Jelas ya kira-kira ya? Oke, sip. Lanjut, kita ke nomor 13. Nah, nomor 13 masih fungsi inverse nih, ya, tapi menentukan nilai ya. Berarti gimana tuh? Jika diketahui fx sama dengan 3x dikurang 9 per 2x tambah 6, dan f berpangkat min 1x adalah inverse dari fungsi fx. Maka nilai f inverse 6 adalah, berarti gimana nih?
kalau mau mencari nilai dari suatu inverse fungsi? Ya, kalau secara logika kita cari dulu inverse fungsinya, baru ganti variabel x-nya dengan 6 gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan sifat-sifat inverse ya. Masih ingat nggak? Nah, ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya secara khusus mengenai sifat-sifat inverse yang ini ya. Jika ada FA sama dengan B, maka inverse-nya yaitu menjadi F inverse B sama dengan A. Ya, tinggal ditukar saja ya nilai dan variabel dalam kurung. Gitu ya. Nah, sehingga kita lihat di sini yang ditanyakan adalah F inverse 6. Maka ini sesuai dengan rumus nih ya, F inverse 6. Nah, ini yang mau kita cari nilainya. Anggaplah misalnya nilainya yaitu C, ya, biar sesuai dengan sifat yang ada. Gitu ya. Sehingga kalau ada F inverse B sama dengan A, maka sama saja FA sama dengan B. Maka ini kita bawa ya. Jadi ini berlaku kebalikan. Sehingga jika ada F inverse 6 sama dengan C, maka berlaku apa tuh? FC sama dengan 6. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga dari sini dapat nih rumus. FC sama dengan 6. F ini apa? Fungsi F. Nah, di soal sudah ada tuh fungsi F-nya, tapi variabelnya X. Artinya dari X menjadi C, gitu ya. Sehingga 3X dikurang 9 menjadi 3C kurang 9. Gitu ya. Tinggal kita ganti. Karena ini dalam kurungnya X, variabelnya X. Sekarang ada rumus nih. Fungsi F, tapi dalam kurungnya C, maka variabelnya juga harus C ya. Sesuai dengan fungsi yang diketahui. Per 2X tambah 6 menjadi 2C tambah 6 gitu ya, sama dengan 6. Oke ya, jelas ya? Yang mau kita cari apa? Nilai F inverse 6 yang nilainya tadi C. Nah, C-nya sudah ada di sini, tinggal kita selesaikan. Pecahan, maka kita kali silang. Berarti pembaginya ini 2C tambah 6 dikali ke ruas kanan. Jadi 6 dikali 2C tambah 6. Gitu ya. Kita simpan dulu yang di ruas kiri, ini kita selesaikan. Kali masuk. Hasilnya 12C, 6 kali 6, 36. Nah, yang mau kita cari variabel C. Pindahkan yang ada variabel C-nya. Ada 3C, ada 12C. Maka, jika kita mau pindahkan ke ruas kiri, 12C pindah ruas, jadinya min 12C. Sehingga di ruas kanan ada 36, yang min 9 ini harus pindah. Jadinya plus 9. Gitu ya. Nah, sehingga 3C dikurang 12C, hasilnya min 9C. 36 tambah 9, 45, maka C-nya sama dengan berapa tuh? 45 dibagi min 9, min 5 ya. Maka C ini tadi apa? Yaitu nilai dari F inverse 6 ya. Nilainya C. C-nya berapa? Min 5. Maka inilah nilai dari F inverse 6-nya ya, yaitu min 5. Optionnya apa? C. Gitu ya? Jelas ya? Oke, jadi teman-teman juga bisa ya menentukan dulu inverse dari fungsi f(x), baru ganti variabelnya dengan variabel x-nya dengan 6. Maka jika langkahnya benar akan diperoleh tuh nilai yang sama, yaitu min 5. Oke ya, jelas ya? Oke. Kita lanjut nomor 14. Nah, ini sekarang sama ya, masih menentukan inverse nilai dari suatu inverse, tapi di sini inverse komposisi fungsi. Nah, diketahui Fx sama dengan 2x tambah 7 per 3x dikurang 5. Dan G inverse X, 4x dikurang 1. Berapakah nilai dari F? Komposisi G inverse 2. Nah, di sini ada tanda lagi nih, hot ya. Berarti butuh analis yang lebih lagi ya. Nah, jadi caranya gimana tuh? Apa dulu yang mau kita cari? Kita mau mencari dulu F komposisi G inverse-nya ya, baru ditentukan nilainya berapa jika X-nya diganti dengan 2. Maka apa dulu yang mau kita cari? Kita mencari terlebih dahulu F inverse-nya ya. Karena untuk mencari F komposisi G inverse itu bisa diperoleh dengan G inverse komposisi F inverse ya. Nah, G inverse-nya kan sudah ada, maka tinggal mencari F inverse-nya ya. Nah, di soal sudah ada tuh Fx-nya, yaitu 2x tambah 7 per 3x dikurang 5. Bagaimana cara menentukan inverse dari fungsi fx yang bentuknya pecahan? Kita ada rumus cepat tuh kemarin ya. Ini juga sudah kita bahas secara khusus mengenai rumus mencari inverse suatu fungsi. Artinya cara cepatnya lah ya. Oke, jika ada bentuk fungsi, bentuknya ax tambah b per cx tambah d, maka inverse-nya langsung ditentukan dengan rumus min dx tambah b per cx dikurang a. Kuncinya di mana nih? Perhatikan. B dan CX kan posisinya sama tuh. Yang berubah hanya min D dan min A. Ya, artinya inverse suatu fungsi yang bentuknya pecahan seperti ini
posisi A dan D-nya ditukar ya dengan catatan dikali negatif 1 ya. Dari D menjadi min D, dari A menjadi min A. Gitu ya. Sehingga inverse dari fx 2x tambah 7 per 3x dikurang 5. Berarti yang ditukar apanya? A dan D-nya ya. Ya, itu aja yang ditukar posisinya dengan dikali min 1 ya. Berarti yang min 5 ini sebagai penyebut jadikan pembilang menjadi plus 5x ya. Karena dia min 5. Jadi dikali min jadinya positif. Kemudian 2x ini yang 2 posisinya yang A turun ke bawah ya. Menjadi min 2. Yang lainnya tetap tambah 7 per 3x. Maka inilah inverse dari fungsi fx yang ada. Kita pakai cara cepat aja ya. Oke, biar ada perbandingan gitu ya. Di nomor berapa tadi? Nomor 12 tadi kita kan tentukan inverse sesuai langkah-langkah yang ada. Nah, kita pakai cara cepatnya nih ya. Oke. Sip, dapat F inverse X-nya. Maka F komposisi G inverse-nya sudah bisa ditentukan ya. F komposisi G inverse kita juga sudah bahas nih. Bagaimana cara mencari inverse satu komposisi fungsi. Teman-teman bisa cek penjelasannya di video kita sebelumnya ya. Nah, ini bisa dijabarkan, tapi posisinya ditukar ya. Dari F komposisi G menjadi F inverse, ya, G inverse komposisi F inverse X. Gitu ya. Jika ada komposisinya di sini, jika ada inverse-nya, maka fungsinya ditukar ya. Dari F komposisi G menjadi G komposisi F, tapi diinverskan semua. Gitu ya. Sehingga artinya apa nih? G inverse komposisi F inverse. Artinya selalu kalau komposisi dari kanan ke kiri ya. Maka ini dapat dituliskan dalam rumus G inverse ya. Dalam kurung F inverse X. Artinya F inverse X disubstitusikan ke fungsi G inverse. Nah, F inverse-nya kan sudah ada tuh ya. G inverse-nya juga ada nih di soal. Maka G inverse dalam kurung F inverse X ini sama saja kita substitusikan F inverse X ke fungsi G inverse X-nya ya. G inverse X dalam kurungnya X, variabelnya juga X. Nah, sekarang dari variabel X yang dalam kurung menjadi F inverse X. Maka yang 4X ini menjadi 4 F inverse X dikurang 1. Gitu ya. Tinggal ganti variabel X pada fungsi G inverse dengan F inverse. Gitu ya. Oke. Nah, di sini masih ada rumus tuh. F inverse X. Yaitu nilainya yang sudah kita dapatkan tadi. Maka 4 F inverse X itu sama saja 4 dikali 5X tambah 7 per 3X dikurang 2. Ya. Tinggal kita gantikan ya. 5x tambah 7 per 3x kurang 2 ini adalah nilai dari F inverse X yang sudah kita dapatkan di awal tadi. Dikurang 1 tetap. Ya, semuanya sudah dalam bentuk nilai, tinggal kita selesaikan. Ini perkalian, maka dikali masuk tuh ya. 4 dikali 5x 20x, 4 dikali 7 28. Dibagi 3x dikurang 2 ya. Selesai, dikurang 1. Dikurang 1. Nah, kita perhatikan karena di sini pecahan dengan penyebut 3x kurang 2 langsung kita samakan saja penyebutnya gitu ya. Karena tidak bisa dijumlahkan dua bilangan jika salah satunya pecahan. Maka harus sama tuh. Sehingga yang min 1 tadi harus berpenyebut 3x dikurang 2. Nah, sekarang berapa dibagi 3x kurang 2 hasilnya 1? Ya 3x kurang 2 sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, karena ini sudah sama penyebutnya nih. Penyebut 3x dikurang 2. Maka kita ambil satu penyebut saja ya. Dengan menjumlahkan pembilangnya yaitu 20x tambah 28 dikurang. Nah, ini ya, perhatikan kalau min ini ada beberapa suku di belakangnya itu dikali ya, kali satu-satu. Sehingga min kali 3x min 3x, min kali min 2 ya, min kali min jadinya plus ya. Nah, karena terkadang teman-teman keliru di sini ya, tetap ditulis min 3x dikurang 2. Itu salah ya. Karena harusnya min ini punya kedua suku yang di belakang, 3x dikurang 2. Sehingga harus dikali satu-satu gitu ya. Nah, selesai, tinggal kita operasikan. Ada variabel X, 20x kurang 3x, 17x. Ada 28 tambah 2, jadinya 30 per 3x dikurang 2. Maka inilah F komposisi G inverse-nya ya. F komposisi G inverse X-nya ya. Nah, belum selesai ternyata. Yang ditanyakan kan di sini F komposisi G inverse nilainya 2 ya. Maka artinya apa nih? Artinya 17x tambah 30 per 3x dikurang 2 ini semua variabel x-nya diganti dengan 2 ya, sesuai nilai x yang diminta. Sehingga 17x tambah 30 menjadi 17 kali 2 tambah 30 per
3x ya, dikurang 2 menjadi 3 kali 2 dikurang 2 gitu ya. Tinggal kita selesaikan. 17 kali 2 34 tambah 30. 3 kali 2 6 ya, dikurang 2 sehingga kita jumlahkan nih. 34 tambah 30 64 per 6 dikurang 2 4 ya. 64 bagi 4 berapa tuh? 16. Maka inilah nilai dari F komposisi G inverse 2 di mana variabel X-nya diganti dengan 2 yaitu 16. Option apa nih? Oke, option E. Gitu ya. Seperti ini ya. Lumayan panjang ya penjabarannya karena memang ini soalnya soal HOTS. Gitu ya. Oke, jelas? Jelas. Kita lanjut ke nomor terakhir ya untuk pembahasan kita pada video kali ini. Nomor 15 masih soal HOTS juga. Komposisi 3 fungsi ini ya. Dan mencari inverse-nya kemudian tentukan nilainya. Wah, paket komplit ini ya. Oke, sip. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 2x kurang 13 dan g inverse x sama dengan x tambah 4/5 serta h inverse x-nya 5x tambah 7. Berapakah nilai F komposisi inverse G komposisi H? Nilainya 3. Wah, luar biasa ya. Sip. Nah, kita bahas satu persatu. Apa kira-kira dari pertanyaan soal yang ada? Apa kira-kira yang pertama harus kita cari dulu? Di sini ada inverse nih. Berarti kita mencari F inverse X-nya dulu ya. Karena di sini kita lihat G-nya dan H-nya sudah diinverskan. Berarti tersisa fungsi F-nya. Maka kita inverskan dulu fungsi F-nya ya. Fungsi Fx-nya di sini nilainya 2x kurang 13. Inverse-nya gimana tuh? Ingat, inverse itu adalah kebalikan ya. Jadi kita berikan lagi cara nih ya. Tidak perlu lagi seperti nomor 12 tadi ya. Ganti fungsinya dengan variabel Y, cari persamaan X, ganti X-nya dengan F inverse. Langsung saja kita fokus ke variabel X ya. Di sini variabel X-nya dikurang 13, maka inverse-nya kebalikannya pasti X ditambah 13, gitu ya. Nah, variabel X-nya dikali dengan 2 nih. Maka kebalikan dikali, yaitu dibagi 2, gitu ya. Oke, simpel sekali ya. Nah, namanya inverse kebalikan ya. X dikurang 13 berarti X tambah 13. X dikali 2 berarti X dibagi 2. Maka inilah inverse dari fungsi Fx yang ada. Oke ya, nah sudah dapat, maka langkah selanjutnya kita cari dulu G komposisi H inverse-nya ya, karena di sini ada nih G komposisi H, gitu ya. Maka kita cari dulu G komposisi H inverse-nya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya kalau dikali masuk ya, dijabarkan inverse-nya yaitu H inverse komposisi G inverse X. Artinya dibalik dari G komposisi H menjadi H komposisi G ya. Nah, itu ketentuan dari inverse fungsi komposisi ya. Nah, di sini H inverse dikomposisikan G inverse. Artinya apa? Artinya fungsi kanan dalam hal ini G inverse disubstitusi ke fungsi kiri menjadi H inverse dalam kurung G inverse X ya. Nah, agak belepotan nih ya ngomongnya ya. Sip. Nah, sehingga gimana tuh? Di sini ada fungsi H inverse, maka kita lihat fungsi H-nya. Ada nggak? Oh, ada tuh H inverse-nya, 5x tambah 7. Nah, di sini kalau variabelnya X, nilainya 5x tambah 7. Nah, sekarang variabel X-nya di situ menjadi G inverse X. Ya, maka 5x menjadi 5 G inverse X tambah 7. Gitu ya, karena kita substitusi. Nah, di sini G inverse X-nya itu fungsi, yang mana fungsi itu ada nilainya, yaitu X tambah 4/5. Maka 5 dikali G inverse X sama saja 5 dikali X tambah 4/5. Gitu ya, ditambah 7. Oke ya, jelas ya? Oke, nah sekarang kita tinggal kali masuk nih. 5 dikali X, 5X, 5 kali 4, 20. Gitu ya, per 5. Ditambah 7. Nah, ingat, ini pecahan lagi ya, maka kita samakan lagi penyebutnya ya. Maka yang 7 ini kita jadikan penyebut 5, yaitu 35/5 hasilnya 7, gitu ya, langsung saja. Sehingga penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya ya, yaitu 5x tetap 20 tambah 35 jadinya 55 ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan nih, karena semua kelipatan 5, maka langsung dibagi 5 semua ya. 5x tambah 55 bagi 5 ya, 5x bagi 5 1x, kemudian 55 bagi 5 11. Maka inilah G komposisi H inverse-nya ya, yaitu X tambah
11. Nah, yang ditanyakan apa sih? Oh, yang ditanyakan F komposisi G, komposisi H inverse nilainya 3 ya. Maka maksudnya gimana nih? Maka kita dahulukan G komposisi H inverse-nya dulu ya. Maka ini bisa dijabarkan nih atau ditukar, dibalik ya. Menggunakan konsep inverse tadi. G komposisi H inverse sama saja dibalik nih. H inverse komposisi G inverse. Maka jika F komposisi G komposisi H, maka dibalik. G komposisi H-nya dulu, kemudian dikomposisikan dengan F, tapi diinverskan. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Jadi yang dalam kurung ini satu paket ya istilahnya ya. G komposisi H itu satu variabel istilahnya. Biar teman-teman tidak bingung nih. Ya. Nah, jadi G komposisi H inverse dikomposisikan dengan F inverse ya. Artinya F inverse-nya disubstitusikan ke G komposisi H inverse-nya. Maka dapat ditulis dengan rumus G komposisi H inverse dalam kurung F inverse 3. Nah, di sini ada F inverse nih yang nilainya 3. Langsung saja ya. Nah, di sini kan tadi sudah dapat tuh F inverse X-nya yang nilainya X tambah 13 per 2. Maka jika yang diminta adalah F inverse 3, maka variabel X-nya diganti dengan 3 gitu ya. Sehingga X tambah 13 menjadi 3 ditambah 13 per 2. Maka 3 ditambah 13, 16 per 2 hasilnya 8. Maka itulah nilai dari F inverse 3 ya, nilainya 8. Berarti F inverse 3 ini sudah bisa diganti dengan nilai, yaitu 8. Gitu ya, biar lebih sederhana. Oke ya, jelas ya? Nah, sekarang tersisa nih, G komposisi H inverse nilainya 8. Nah, G komposisi H inverse kita juga sudah dapat tadi. G komposisi H inverse X-nya, yaitu X tambah 11. Nah, sekarang variabel X-nya kita ganti 8. Maka X tambah 11 ini menjadi 8 ditambah 11, sehingga hasilnya 19. Maka itulah nilai dari F komposisi G komposisi H inverse 3 ya. Jawabannya yang option E. Gitu ya, kira-kira ya. Wah, luar biasa nih, paket komplit lah pokoknya ya. Soal nomor 15. Kalau tidak salah ini juga soal terakhir mengenai komposisi ya dan fungsi inverse di soal asesmen akhir semester kita. Ya, demikian mungkin yang bisa kita bahas untuk nomor 11 sampai nomor 15. Untuk nomor 16-nya kita akan bahas pada video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.